Hari ini kita akan membahas tentang salah satu peritel nomor 1 di Indonesia, yaitu PT Mitra Adi Perkasa dengan ticker MAPI. Dan kami memberikan judul Rapid Growth Recovery After the Pandemic Supported by a Favorable Macroeconomic Backdrop. Next, please. Nah, kita akan membagi presentasi hari ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, company at a glance. Lalu kita akan melihat outlook and potential ke depannya dari PT Mitra Adi Perkasa. Dan yang ketiga, kita akan lihat latest financial performance-nya. Dan terakhir, sekitar tentang valuation. Oke, next. Nah, PT Mitra Adi Perkasa sendiri berdiri sejak tahun 1995 dan menjadi salah satu pemain retailer dan juga distributor di Indonesia, khususnya untuk lifestyle products di Indonesia. Dan target pasarnya adalah middle to high income segment. Saat ini, PT Mitra Adi Perkasa mempunyai lebih dari 3.149 stores yang tersebar di seluruh wilayah ASEAN. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dari tahun 2004 hanya 418 stores sampai 2022 3.059 sampai akhirnya di tahun ini sekitar 3.149 stores. Nah, kita juga lihat dari hanya ada di satu negara, sekarang menjadi 6 negara, yaitu ada di Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, sama Malaysia. Next. Nah, secara keseluruhan kita lihat bahwa PT MAPI ini masih cukup potensial. Kenapa? Karena akan adanya pertumbuhan dari jumlah stores. Pertumbuhan jumlah stores bukan hanya dalam hal stores-nya saja atau ruangan stores-nya saja yang bertambah, tapi juga pertambahan dalam sales-nya di store yang sudah ada. Next. Nah, kita bisa melihat juga bahwa secara revenue, PT Mitra Adi Perkasa juga selalu naik tiap tahunnya, meskipun saat pandemi turun secara tajam, mengingat stores yang ada juga turun saat pandemi karena memang menjadi wilayah yang ditutup oleh pemerintah, gitu ya, mall-mallnya menjadi wilayah yang ditutup oleh pemerintah. Tapi kita juga lihat bahwa meskipun secara NPM masih turun di bawah 0 gitu ya, tapi tahun 2021, tahun 2022 dia recovery secara lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada peritel yang lain. That's why kita tetap suka dengan MAPI. Next. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada sahabat Mira Asset, MAPI ini sebenarnya dibagi beberapa segmen. Yang pertama ada department stores, misalnya Bapak Ibu pernah lihat Seibu ataupun Food Hall gitu ya, pernah belanja di sini. Lalu next. Ada specialty stores yang menjadi penyumbang 75-76%. Ada Marks & Spencer, Sephora, Skechers, dan beberapa brand lain. Next. Lalu ada segmen F&B, Krispy Kreme, Starbucks, and Godiva. Nah, nanti di tahun ini, MAPI akan expand ke Tier 2 until Tier 3 cities dengan membuka Starbucks dan juga beberapa stores yang lain. Next. Nah, dari revenue composition, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa specialty stores masih mempunyai kontribusi paling tinggi, 75-76%. Lalu diikuti dengan food and F&B, lalu department stores, dan juga others. Nah, nanti di tahun 2023 ini, kami mempunyai outlook bahwa untuk specialty stores masih akan bertumbuh. Kenapa? Karena untuk specialty stores sendiri, adanya peningkatan active lifestyle dari masyarakat Indonesia, sudah berkurangnya social restriction daripada pemerintah, dan juga kami melihat bahwa sudah adanya perkembangan atau tren yang semakin meningkat, khususnya untuk active lifestyle, yang nanti akan dimotori oleh MAPA, subsidiary daripada MAPI sendiri. Next. Kami juga suka MAPI, kenapa? Karena untuk MAP sendiri sudah mengeluarkan MIP Club Members yang continues to increase gitu ya, dari yang awalnya sekitar 3 juta member menjadi 6,5 juta di first Q 2023. Dan Bapak Ibu sendiri, sahabat Mira Asset, mungkin kalau pernah belanja ke MAPI juga bisa memanfaatkan MAPI Super App. Ini juga mengintegrasikan omnichannel, di mana sekarang pasti kita mau merasakan kemudahan dari online, tapi kita juga mau melihat produknya. That's why untuk MIP sendiri dari tahun 2020 sudah utilize their digital system. Next. Nah, bagaimana outlook dan potensinya? Next. Nah, secara sales contribution, sebenarnya MAPI sudah cukup merata, mulai membagi tidak terpusat di satu daerah saja. MAPI juga sudah mengembangkan di overseas dan nantinya akan Tier 2 sampai Tier 3 city gitu ya dari tahun ini. Lalu penambahan stores untuk 2023 sendiri kita melihat bahwa akan ada 700 stores dengan kontribusi terbesar adalah di bidang active lifestyle seperti toko-toko yang di bawah naungan MAPA. Next. Nah, kami juga melihat bukan hanya penambahan jumlah stores, tapi dari same sales stores-nya sendiri
triple S-nya meningkat gitu ya, meskipun tidak meningkat signifikan dari 2001 dan 2022 karena memang low base, tapi masih membukukan pertumbuhan yang positif dan kembali ke normal. Jadi kami lihat bahwa ini juga cukup bagus dari sisi triple S-nya. Lalu kita juga melihat bahwa untuk revenue per SKM untuk square meters dari stores-nya juga sudah kembali ke level normal. Jadi dari tahun 2022 even higher di 2023, sehingga kita lihat bahwa kedepannya masih akan cukup favorable untuk MAPI. Next. Nah, dari sisi makronya sendiri, kita lihat bahwa Indonesia retail market juga masih bertumbuh signifikan, bahkan melebihi dari Southeast Asia. Meskipun Southeast Asia yang lain juga ada pertumbuhan, tapi untuk Indonesia sendiri masih menyimpan pertumbuhan yang cukup besar, dengan rata-rata CAGR dari 2022 sampai 2025 sekitar 9,2%. Next. Nah, ini pertumbuhan untuk retail market di Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, yang menjadi pangsa pasar dari MAPI sendiri. Dan memang pertumbuhannya sampai 2025 juga diproyeksi masih positif. Next. Nah, dari segi population di Indonesia sendiri, jumlah orang usia produktif gitu ya bertambah sekitar 1,8% CAGR dari 2018 sampai 2021. Hal ini menjadi satu keuntungan bagi MAPI yang menyasar anak-anak muda usia-usia produktif yang memang mementingkan kesehatan. Bahkan untuk all these older people juga lebih mementingkan kesehatan akhir-akhir ini. Jadi kami rasa masih favorable untuk demografi di Indonesia untuk MAPI. Next. Berikut ini merupakan data dari World Bank, Indonesia Consumption Distribution by Class. Terlihat bahwa untuk middle class sendiri ternyata jumlah konsumsinya semakin bertambah. Dan hal ini juga berarti market share yang bisa MAPI ataupun para retail lain Grab juga lebih besar ke depannya. Next. Next. Dari sisi financial performance, kita lihat bahwa kalau misalnya kita lihat dari earnings-nya sendiri, dari net profit agak turun. Kenapa agak turun? Karena ada divestasi yang dilakukan di First Key kemarin, yaitu divestasi saham Burger King, dan hal itu membuat secara keseluruhan bottom line-nya turun. Tapi ketika kita exclude, sebenarnya masih bertumbuh secara positif secara year on year. Nah, untuk dari net revenue sendiri, sebenarnya MAPI masih bertumbuh, terlihat dari adanya penambahan source dan juga pertumbuhan triple S-nya. Next. Oke, ini revenue contribution by segment, dan kita melihat adanya tren yang mendecline gitu ya, dari inventory days-nya dan juga aging inventory-nya yang bertahan lebih dari 6 bulan. Nah, hal ini juga cukup baik, kenapa? Karena MAPI berarti bisa menjual barangnya secara lebih cepat dan juga lebih efisien. Next. Nah, bagaimana dari sisi valuation-nya? Secara historical, sebenarnya MAPI sudah ditradingkan pada harga yang menurut kami fairly valued. Kenapa? Karena dia berada di sekitar min-nya gitu ya, EV EBITDA band dalam 5 tahun terakhir. Tapi kedepannya dengan adanya kontribusi yang cukup positif dari demografi Indonesia, terus dari pertumbuhan stores MAPI sendiri, kami akan reassess lagi untuk rating kami pada MAPI kedepannya. Nah, analis sebelumnya memberikan rating buy untuk MAPI di target harga 1.600, tapi kami akan merevisi secara cepat untuk melihat dulu bagaimana kinerja dan performance-nya di second Q nanti. Next. Next lagi. Nah, secara keseluruhan, baik kita melihat dari average ataupun median, sebenarnya MAPI masih cukup dihargai relatively lebih murah daripada peers yang lain, sehingga kami rasa MAPI masih bisa dijadikan stok untuk watchlist juga untuk Bapak Ibu sekalian ke depannya. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Salam cuan.